Halo Sobat VSID, kali ini kita akan mencoba membayangkan satu situasi yang mungkin teman-teman alami, yaitu mengelola project, tapi bukan project pengembangan software. Kalau project pengembangan software, saya relatif menyarankan rekan-rekan menggunakan Azure DevOps ya. Tapi kalau misalnya project pengembangan seperti event atau misalnya menulis konten dan sebagainya, kita pakai apa? Kita akan menggunakan project desktop ini ya. Saya menggunakan project profesional. Saat ini Microsoft Project terbagi menjadi dua, yaitu project online dan project desktop. Dan di sini kita akan mencoba mengembangkan tata kelola project agile yang umum banyak digunakan di project-project modern ya, dengan menggunakan project profesional. Yuk, mari kita mulai tutorial kali ini. Kita mulai dengan mencari kata kunci agile di sini. Saya akan men-search agile di sana dan saya akan menemukan yang kita sebut dengan agile project management ya. Agile project ini. Saya akan klik OK dan ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation dan saya akan set mulai berjalannya adalah esok hari. Kemudian saya klik create ya. Maka saya sudah punya template agile project yang bisa kita gunakan. Konsepnya kalau teman-teman lihat dia ada product backlog, sprint backlog, pasti menggunakan Scrum ya. Di situ juga ada Di situ juga ada sprint breakdown ya, remaining work dan sebagainya. Ya. Oke. Ada 3 view di sini. Pertama view sprint, product backlog dan sprint backlog. Jadi pertama tentu rekan-rekan mengeset sprintnya, kemudian ngeset product backlognya dan berikutnya ngeset sprint backlognya. Yuk kita mulai. Sekarang kita akan tentukan panjang sprint kita. Jadi saya cukup klik view ya, kemudian saya akan klik kita akan klik di sini di Gantt chart, kemudian kita akan punya custom view yang kita sebut dengan sprint. Saya akan klik sprint di sini dan di sini saya sudah memiliki sprint yang akan saya kembangkan dengan item type sprint dan sprint 1 dan sprint 2. Oke, saya akan tambahkan sprint ya yang dibutuhkan untuk pengembangan modul saya. Jadi bayangkan saya di sini mengembangkan project untuk mengembangkan sebuah modul pembelajaran, maka saya akan memberi nama sprint saya masing-masing sprint 1 dan sprint 2 dengan kita mulai di esok hari ya. Esok hari di sini saya akan buat esok hari ya. Dan masing-masing panjangnya adalah 2 minggu. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini ya, kita akan panjangnya kita akan set 2 minggu. Oke. Jadi di sini sampai tanggal 4, kemudian setelah itu saya akan mulai dari tanggal 7 ya. Nah, di sini. Artinya pekerjaan saya akan selesai di tanggal 18 Maret 2022. Oke. Kemudian berikutnya kita akan ngeset product backlog. Ya, kita set product backlog dulu. Product backlog ini berisi pekerjaan yang akan kita lakukan ya. Pekerjaan yang akan kita lakukan ya. Fitur-fitur utama yang akan kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan ya, dengan durasi yang akan kita lakukan, dengan sprint numbers ya, ke berapa gitu ya, ini akan diletakkan ke berapa. Oke. Dan setelah itu kita akan masukkan prioritasnya berapa. Oke, saya akan kerjakan dulu, tunggu beberapa saat dan nanti kita akan lihat lagi. Oke, sekarang saya sudah punya work item ya, work item product backlog nih. Di situ saya sudah nyusun 5 modul, presentasi, tugas, rubrik dan sebagainya. Di sini tipenya backlog, artinya belum dimasukkan ke sprint dan waktunya saya pakai jam. Nah, di sini bedanya nih. Kalau di software development itu biasanya estimasinya kita gunakan berdasarkan story point. Kalau di Agile Project Management ini basisnya jam. Ada plus minusnya sih, terutama untuk ngitung velocity. Tapi kalau simple waktu ya, entah itu bulan, jam atau hari. Di sini kita pakai jam ya. Di situ kemudian ada priority ya. Priority ini 100, 200, 300, ngikuti konsep Azure DevOps saja. Kalau 100 artinya high priority, 200 medium, 300 mungkin nice to have ya. Di sini saya sudah masukkan semua. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan masukkan dia ke sprint backlog. Nah ya, kita akan masukkan dia ke sprint backlog. Oke, caranya gimana? Caranya kita bisa
masukkan dia sprintnya ke sprint mana. Yuk kita visit lagi. Saya lebih suka masuk ke product backlog sih. Kemudian kita set sprint numbersnya. Misalnya pengerjaan template modul dia harus masuk ke sprint 1 ya. Kita tadi punya 2 sprint ya. Oke, 1 Oke, kemudian bab 2 dan bab 4 dan bab 5 sprint 2. Slide presentasi kita set 1 semua. Ya kalau kamu capek sih tinggal kayak gini aja ya. Tapi hati-hati tuh 45 itu harus di 2. Nah, ini ya. Terus kemudian kedua ya. Terus di sini juga kita set ke sprint backlog kedua. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba nih. Udah langsung aja ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya. Fine ya, kita lihat nih sprint backlognya. Kita lihat sprint backlognya, kemudian kita bisa pilih sprint 1, ini yang kerjaan yang ada. Ya, kita masukkan work itemnya apa saja. Nah, ini dia work item yang dikerjakan dari sprint 1 ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa work item ya. Ini ada beberapa work item, kayaknya ini bawaan template-nya ya. Kamu bisa hapus aja. Jadi bisa saya hapus nih. Nah, ini ya, saya bisa hapus di sini. Oke, ini saya hapus. Nah, oke, misalnya saya hapus ini. Nah, kemudian kita set ya, di situ. Ini kan kelihatan ya, ada remaining work, ada actual work. Nah, gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, kita lihat product backlognya ya, ini product backlog kita. Jadi rencananya kayak gini. Terus habis itu kita punya sprint, ini 2 sprint dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Kemudian di sprint backlog kita punya ya sprint number berapa, mulainya tanggal berapa. Ya, di situ. Oke. Di sini kita bisa langsung set ya. Tanggalnya misalnya kita mulai tanggal ini misalnya ya. Tanggal 21. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Oke, nanti tinggal diisi actual worknya berapa. Ya, actual worknya berapa nanti diisi. Ya, kalau ada predecessor, misalnya ini ya, kita perlu predecessornya nomor 3 ya. Nah, ini ya. Oke, ini nomor 5. Oke, ini nomor 6. Gitu ya. Oke. Slide presentasi untuk modul 1 tentu saja harus modul 1-nya selesai dulu ya, berarti artinya harus selesai nomor 5-nya ya. Terus nomor 2 harus selesai nomor 6 ya, yaitu penyusunan modul bab 3 presentasi, bab 3 harus sudah selesai nomor 7-nya. Nah, teman-teman, saya mau cerita apa sih di sini? Saya mau cerita tentang bagaimana kita menjadwalkannya dengan baik. Ya, bagaimana kita menjadwalkannya dengan baik. Oke. Misalnya kita mulai juga yang ini tanggalnya tanggal today. Kemudian saya set dulu today ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Dia akan ada di mana tuh ya? Di tahun 2021. 2022. Nah, ini tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Struktur Gantt chart-nya tuh. Udah bener nih ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Saya save dulu. Nah, nanti berikutnya ya, nanti kan kita punya nih sprint number sprint 2 ya. Saya buka aja nih sprint 2-nya. Saya klik sini, saya sprint 2. Nah, ini sprint 2. Ya kan? Sprint 2. Oke. Sprint 2-nya kalau kamu pengen nampilin dua-duanya juga boleh. Nah, ini ya, tuh kelihatan tuh. Ya. Oke. Sprint 2-nya mulai kapan? Di sini kita set dulu ke sprint 2-nya ya. Sprint 2 kita cek dulu dia mulainya kapan sih ya, kita cek dulu mulainya kapan. Kita cek mulainya kapan, cara ngeceknya gimana? Kita lihat ke sprint length-nya. Di sini mulai tanggal 7322 ya, 7322. Oke, saya balik lagi ke sprint backlog. Di sini saya paste aja 7322. Nah, itu dia. Ya. Perfect tuh. Oke.
Nah, nanti tinggal set predesesornya ya. 4 harus selesai, sudah 5, ya udah saya set 8 ya, kayak gitu ya. Oke, terus kemudian 4 harus selesai, sudah 4-nya saya set 8 juga. Di sini saya harus selesai 9. Penyusunan tugas harus selesai semuanya, artinya saya ambil 14, artinya bab 1 bab 5 sudah selesai. Validasi modul harus sudah selesai semuanya, artinya bab set 14. Slide harus sudah selesai semua, artinya 14 ya. Oke. Rubrik penilaian kalau tugasnya udah selesai berarti 15, dan validasi tugas dan rubrik ini artinya kalau 18-nya sudah selesai. Nah, gitu ya. Oke, gitu kan, sederhana kan? Jadi teknisnya berikutnya kita isi tuh masing-masing sprint backlog. Nah, ini kita isi actual worknya ya, diisi actual worknya 1 jam dan 1,5 jam. Saya sarankan kelipatan 15 menit oke, tapi saya lebih prefer 30 menit atau 0,5 hours. Jadi kalau nggak 1,5 ya 2 atau nggak 1 ya gitu. Setelah itu kita bisa monitornya di report, kemudian kita bisa lihat dashboard. Ada burn down ya. Oke, teman-teman pasti udah tahu burn down-nya berdasarkan beban kerja, cost overview. Nah, ini ya, nanti di video selanjutnya kita bahas bagaimana cara manage cost-nya. Project overview ya, kerjaannya apa aja dan sebagainya ya. Kemudian ada apa lagi, upcoming task, kerjaan yang akan dikerjakan ya, sprint 1 dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja ada work overview ya, ini pekerjaannya, jenis pekerjaannya dan beban kerjanya. Itu lihat tuh penyusunan apa tuh yang paling tinggi tuh ya, kita bisa lihat di situ. Oke ya. Jadi demikian video kali ini, kita sudah belajar sama-sama untuk menyusun sprint backlog, product backlog, dan juga menggunakan template pengembangan agile project untuk non-software development. Di video selanjutnya kita akan bahas yang lebih seru, yaitu alokasi sumber daya dan juga cost. Demikian video kali ini, sampai jumpa.